saya berbesar dikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi, bahasan masih sama, tapi beda studi kasus ya, yakni tentang perulangan, baik perulangan biasa ataupun perulangan nested loop ya, perulangan bersarang. Kenapa di perulangan bersarang di sini ya, memang sangat banyak yang harus kita bukan pelajari ya, tapi kita ketahui ya. Karena untuk beberapa untuk studi kasus bisa dikerjakan dengan cara pertama, kedua, ketiga dengan beragam cara tersebut. Dimungkinkan nanti kita bisa mengetahui dari segi efisiensi ya dan efektivitas. Karena kalau hanya saja bisa mengerjakan, tapi nanti kita harus juga bisa mendesain suatu algoritma yang mangkus ya. Mangkus itu maksudnya efektif ya. Jadi kita sekarang tentang masih perulangan ya. Nah, saat ini kita misalkan hendak diminta untuk membuat suatu penjumlahan ya. Misalkan yang sederhananya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ya. Sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini ingin kita semuanya tampilkan ya, karakter angkanya, penjumlahan sampai dengan yang di akhir ya. Seperti itu ya. Oke, nah yang di sini yang harus kita pertama kali ketahui, ini masih mirip dengan suatu deret ya. Misalkan deretnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya seperti ini dia awalnya. Jadi kita harus bisa memahami persoalan utamanya ya. Oke, kalau diminta membuat suatu deret, nah kemarin sudah kita bahas, yakni cukup satu perulangan ya. Ya, sebenarnya bisa kita gunakan suatu fungsi ya, fungsi rekursif, tapi itu nanti ya, atau mungkin prosedur ya. Oke. Sekarang misalkan kita sebut misalkan var di suatu deret, nah kita di sini akan dihadapkan pada akan diulang sampai berapa kali. Nah, gitu ya. Akan diulang berapa kali itu adalah batas deretnya. Nah, sehingga kita butuh suatu kamus data atau variabel di sini ya. Sebut saja misalkan namanya adalah batas. Lalu ada pencacah misalkan yakni adalah k dan tipenya adalah integer ya. Bisa kita letakkan di bawahnya saja ya, seperti ini ya. Nah, setelah ini baru kita akan menampilkan atau mungkin kita minta dulu inputan ya agar lebih informatif ya. Misalkan silahkan isi atau input ya, isikan batas deret ya. Lalu seperti biasa minta inputan ya, readlen, read juga bisa ya, ada read key bisa juga ya. Nah, banyak di sini ya. Readline artinya ada kata-kata ln itu adalah menandakan ketika kita tekan enter akan lanjut ke kursor ke baris berikutnya ya, ke bawahnya, ke spasi di bawahnya seperti itu. Readline batas ya seperti ini. Oke, ini asumsi batasnya masih lebih besar dari 0, bisa kita berikan kondisi nanti biar lebih lengkap ya. Nah, setelah readline batas baru kita bisa gunakan perulangan for atau while ya. Kalau while maka di awal ada iterasinya. While k mulai dari sama dengan 1 ya. Selama ya k masih lebih kecil atau sama dengan batas do begin and titik koma. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah di sini nilai K-nya ya, nilai K ya, seperti ini. Oke. Setelah itu jangan lupa nilai K harus kita perbaharui, tambah 1 untuk berikutnya ya. Nah, kalau program ini program anggaplah ini berapa baris ya, 7 baris ya kita jalankan ya. Sebenarnya kita compile dulu baru kita run ya. Kita run.
Nah, di sini akan muncul isikan batas deret, misalkan 7 ya, maka akan muncul yang hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sementara di soal kita ingin menjumlahkan ya, ada tanda plusnya juga dan hasilnya berapa. Nah, kalau ada tanda ingin menampilkan hasilnya, berarti kita membutuhkan variabel baru ya. Ini salah satu cara ya, membutuhkan variabel baru ya, yakni kita tampung ya mulai dari penjumlahan yang satu ya, tambah lagi 2, tambah 3, 4 dan seterusnya. Oke. Ini kalau kita secara manual kita lakukan 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 adalah 15 ya. Jadi nilainya adalah sebenarnya di sini 15 ya. Oke. Nah, berarti kita butuh variabel tambahan ya selain batas dan K, maka di sini misalkan kita sebut misalkan adalah namanya total ya. Total, lalu misalkan total kita set dulu dari awal tuh nilainya 0 ya. Ini penting ya, kita sebut dengan adalah inisialisasi ya. Kalau tidak diberikan inisialisasi, baik terhadap nilai K atau mungkin total atau mungkin variabel yang lain, menyesuaikan dengan tipenya, nah itu bisa mengakibatkan ada kalau kita sebut nanti di pemrograman yang enterprise atau mungkin yang sudah mahir, yang lanjut ya, itu ada istilahnya adalah null pointer ya, terjadi exception ya. Null pointer artinya si memori di sini dia akan diakses secara global ya, tapi tidak memiliki referensi ya. Berapa nilainya nih dia kayak gitu. Sehingga dikhawatirkan ya akan diisikan dengan nilai apapun ya yang ada di komputer atau mungkin di PC tertentu. Apakah itu alamat file tertentu atau mungkin yang lain ya. Nah, kalau ini sampai terjadi dan bahkan misalkan ada suatu source code di suatu server ya yang seperti ini akan mengakibatkan cepat down ya. Karena terlalu banyak nanti apa namanya tuh memori-memori yang akan diambil ya sehingga bisa mengakibatkan juga kontigu ya. Ini istilahnya sudah di bidang komputasi ya. Jadi ini adalah inisialisasi penting ya. Oke, kita buat dulu total sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu, nah baru kita jumlahkan di sini ya. Setelah menuliskan write K ya, maka kita sampaikan total yang baru adalah total yang lama ditambah dengan K ya. Nah, seperti itu, ditambahkan dengan nilai K-nya ya. Nah, di akhir perulangan, nah, di akhir perulangan kita sampaikan ya, write ya, misalkan sama dengan yakni total ya, seperti ini dia. Jadi nulis hasilnya di sini ya. Di luarnya while ya, baris 12 sampai 17. Nah, menandakan adalah suatu perulangan satu kali ya, seperti itu. Nah, kalau kita run ya, ini masih belum ada tanda plus ya. Misalkan kita isikan 5, maka 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 15 ya. Padahal di kriteria soal yang diinginkan ada tanda atau karakter penjumlahan. 1 ada karakter plus ya, 2 plus 3. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita pun harus menambahkan tanda plus. Di mana? Nah, kita harus menambahkan tanda plusnya di sini ya. Nah, setelah dia nuliskan angka, maka kita tuliskan di sini ya. Maka kita tulis tandanya adalah plus ya. Oke, ini hanya karakter. Kalau kita run dia, kita cek, misalkan angka 5, kita isikan. Nah, 1 plus 2 ya, plus 3 plus 4 plus 5. Nah, tapi masih ada tanda plus lagi ya, sama dengan 15. Sementara di soal, nah di sini 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 langsung sama dengan ya, tidak ada karakter tambahan plus lagi di akhir ya. Jadi bagaimana? Nah, seperti ini, maka kita harus memberikan kondisi ya. Jadi kalau tanda
plus di sini ya, diberikan sebelum berakhirnya angka terakhir ya, seperti itu. Oke, karena itu yang awalnya tulisan write K sama dengan seperti ini, write K lalu plus, maka kita harus beri kondisi ya. Nah, jika K-nya masih lebih kurang ya, sama dengan batas berkurang satu, artinya sebelumnya ya, then kita tuliskan write ya. Else else kita tuliskan write K tapi tanpa plus ya. Jadi tanpa karakter plus. Oke. Nah, di sini ada titik koma kita hapus karena ada else ya. Jadi kita memberikan kondisi ya. Misalkan ada 5, maka ada 5 deret, maka deret ke 1, 2, 3, 4 wajib diikuti plus. Ya, sementara deret di akhir, nah, oke, deret di akhir itu tanpa tanda plus ya. Sehingga kalau misalkan kita run di sini 5. Nah, seperti ini ya. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, sama dengan 15 ya. Jadi tidak ada lagi tanda plus ya, sudah sesuai dengan yang diinginkan ya, yang sudah ditentukan ya secara definisi atau mungkin secara evaluasi ya, seperti itu. Oke, nilainya 15 ya. Dan ini dia dinamis ya. Dinamis artinya kalau kita isikan batasnya lebih dari 5, ini bisa ya. Misalkan kita isikan isinya adalah 10 misalnya. Jadi nilainya adalah 55, mengikuti dia ya, seperti ini. Kalau kita isikan misalkan di sini 4, berarti hasilnya 10 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah ya, sama dengan 10 ya. Oke. Ini yang perlu kita sampaikan ya. Jadi cara untuk menampilkannya seperti ini, cara untuk menjumlahkannya tadi, kita butuh satu variabel tambahan, yakni namanya adalah total ya. Oke, tipenya harus sama, integer. Apakah boleh tipenya bilangan real? Bisa saja ya, tapi alangkah lebih baik kalau itu kita samakan ya, kita samakan. Integer adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat dia kalau di memori apa butuh 4 byte ya, kalau satuan size-nya ya, satuan ukurannya seperti itu. Sementara kalau total, K, batas ini adalah hanya variabel ya, X, Y, Z atau A ya. Cuma nama variabelnya di sini ya kita gunakan ya, kita deklarasikan yang merepresentasikan ya. Batas deret kita sebut batas ya. Apakah boleh N? Boleh, silahkan. X, apakah boleh variabelnya diganti X? Silahkan. Kalau kita ganti X, maka ini pun diganti X ya. Nah, di sini pun diganti redlen X ya. Nah, dan di while K kurang sama dengan X, nah ya, begin if K kurang sama dengan X, seperti ini ya. Kita mengubah semua ya. Nah, cara ngubahnya pun jangan satu-satu ya, tapi kita apa tuh namanya refaktor ya, refaktor ya atau mungkin replace ya di bahasa Microsoft Word-nya itu replace semua yang terkait dengan variabel ya. Nah, bedanya dengan refaktor, kalau refaktor tidak mengubah teks ya. Nah, ini kita sebut teks. Nah, oke. Sementara kalau yang di variabel ya, yang saya beri blok ini ya, di baris 7, lalu baris 10 yang di akhir ya, baris 12 ya, dan baris 14 ya. Itu adalah bisa kita lakukan refaktor ya. Jadi kalau kita ubah nama variabelnya dengan X atau Y atau Z atau apapun ya, maka akan berubah semua ya. Sehingga tidak satu persatu berubahnya ya. Kalau ini masih sekitar 30 baris kode program, masih sangat mudah kita satu persatu ubah. Tapi kalau sudah ribuan ya, 10.000 baris kode program, ya, kalau kita lakukan satu persatu, nah itu akan sangat lama ya.
Oke, apalagi, khawatir mempengaruhi yang lain ya. Kita ubah satu ya, maka di baris berikutnya tuh akan semuanya prosesnya berubah ya. Pasti dia berubah seperti itu. Oke ya. Nah ini yang pertama kita seperti ini dia ya. Ini yang pertama ya. Nah yang kedua, misalkan kalau kita ingin, membuat suatu penjumlahan, bilangan genap, bagaimana? Misal 0 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ya, tambah 12 tambah 14 ya, itu sama dengan berapa ya? Nah, oke. Ini pun sama ya, karena kita sudah, sebelumnya mempelajari, tentang deret bilangan genap ya, dan sekarang ya kita sudah mempelajari ya cara menjumlahkan ya, oke, dan cara menampilkan ya. Nah, di sini maka kita tinggal fokus untuk mengubah, pola yang ada di sini ya, sehingga untuk kode programnya pun berubah ya. Nah, misal yang di sini, oke, mana tadi? Nah, di sini ya. Kita gunakan metode yang mana untuk bilangan genap banyak ya. Misalkan gunakan, rumus deret aritmatika ya, formulanya ya. Jadi kita butuh variabel UN ya, misalkan ya. UN ya, terus kita ubah di sini. Oke, oh bukan di sini ya. Oke, dia di sini kita tulis. Oke, UN ya, titik 2 sama dengan kemarin rumusnya masih ingat ya? Untuk bilangan genap rumusnya misalnya, kemarin adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda ya, dikali beda ya. Nah, sehingga sama dengan A adalah suku pertama, yakni 0 plus ya, di sini N min 1 dikali beda. Bedanya dari 0 ke 2, 2 ya. 2 ke 4, 2. 4 ke 6, 2. 6 ke 8, 2. Jadi 2 terus ya, konsisten ya. Lalu, setelah itu sehingga nih 0 tinggal 2N ya, min 2 ya, seperti itu. N akan diulangi ya, dari, iterasi K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan batas, mencapai, batas deret ya, seperti itu. Ini rumusnya 2N min 2 ya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini adalah 2N ya, 2K min 2 ya. Sehingga write K ya, kita ganti dengan UN ya. Ini pun kita ganti UN ya. Ini juga sama, UN kita ganti. Yang lain tetap ya, hanya, menambahkan ini saja ya. Otomatis butuh variabel tambahan UN, tipenya adalah integer ya. Yang lain sama ya, yang lain sama ya. Ini pun kita ubah menyesuaikan, yang dijumlahkan adalah UN ya. Coba kita lakukan, run saat ini. Kita coba misalkan, 8 ya, atau mungkin 5. Berarti 5 kali 2, 10, min 2, 8 terakhir ya. Nah gini ya. Oke, 0 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 ya. 2 tambah 4 ya, 4 tambah ini 6 tambah 6, oke, 12 tambah 8, 20 ya. Oke ya, seperti ini dia. Oke, karena kita sudah memiliki, sudah mempelajari ya sebelumnya deret-deret Fibonacci ya, faktorial,
bilangan pangkat 2, pangkat 3, atau mungkin bilangan ganjil ya, dan sebagainya ya. Oke. Oke, ini ya yang, kita kerjakan. Kalau misalkan bilangan, ganjil, tinggal kita ubah bukan min 2 tapi 1 ya. Dari mana dibuat 1? Sekali lagi ini dari formula di sini ya. Oke, ini kalau misalkan bilangan ganjil, berarti dia mulainya dari angka 1, plus 3, plus 5 ya, plus 7 ya, sama dengan sekian ya. Jadi angkanya dia 1 ya. Berarti di sini bukan 0 ya, tapi 1 ya, ini. Oke, kalau bilang ganjil sehingga 1 dikurangi 2 di sini adalah min 1 ya. Seperti itu. Oke, ini ya menyesuaikan rumusnya. Kalau itu adalah deret bilangan ganjil ya. Nah, sehingga kita setelah diubah, ini tadinya 2 menjadi 1 ya, min 1, maka kita lakukan kompilasi dan run ya, misalkan angkanya 7 misalnya. Oke, 1 ya, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9 ya, plus 11 ya, ditambah 13 ya, seperti ini, sama dengan 49 ya. Nah, ini adalah penjumlahan di bilangan diskrit ya, bilangan integer atau bilangan bulat ya. Kalau di notasi matematik ya, kita akan kenali dengan simbol sigma ya. Sigma artinya menjumlahkan dari ya awal, misalkan awalnya sama dengan 1 sampai akhirnya sama dengan batas ya. Itu dia menggunakan sigma. Mirip huruf M ya, cuma dibuat tegak ya. Sigma itu ya mungkin tahu nanti ya. Sedangkan untuk menjumlahkan bilangan kontinu atau bilangan pecahan atau bilangan real ya, bilangan real itu kita sebut ya dengan notasi atau simbol integral ya, integral. Jadi sama sebenarnya ya. Integral dengan sigma ini ya menjumlahkan. Bedanya adalah sigma menjumlahkan di bilangan bulat ya seperti yang saat ini, sedangkan integral menjumlahkan di bilangan pecahan atau kontinu ya. Oke, kalau misalkan integralnya ada 2, itu sama seperti kita menghitung luas ya, menghitung suatu luas ya. Oke, seperti itu ya. Sedangkan kalau sigmanya ada 2, bagaimana? Sama ya, berarti itu adalah suatu perkalian ya di bilangan diskrit ya. Oke. Jadi ini ya yang harus kita pahami ya, bahwa deret yang kemarin kita pelajari ya, bisa kita gunakan untuk menjumlahkan ya. Kenapa sih kita bikin seperti ini ya? Nah, ini komputasi atau komputer dibuat ya, salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah pengerjaan manusia ya. Oke. Hal-hal seperti ini misalkan bisa diterapkan, bisa ya. Misalkan pada kalkulator ya, bisa seperti itu. Oke. Atau mungkin di komputer pun ada kalkulator ya, di smartphone ada kalkulator ya. Atau mungkin yang lainnya ya. Oke ya. Hal yang lain ya banyak juga ya, misalkan ada pengaturan pengen tahu ya saat ini di ruangan atau di suatu daerah suhunya berapa ya. Di awal kita sudah pelajari ya, bagaimana cara mengubah, bagaimana cara mengkonversi dari suatu suhu ya dengan satuan Celcius ke Fahrenheit atau Reaumur atau Kelvin ya. Oke. Ya, itu pun dipakai ya, sekali lagi komputer ya atau mungkin komputasi untuk memudahkan ya. Apalagi misalkan komputasinya sudah banyak ya, termasuk sigma atau integral ya, nantinya bisa dipakai di beberapa suatu transformasi ya. Nanti ada istilahnya. Nah, transformasi ini
bisa kita gunakan untuk ya, membantu sebentar ya. Oke, sebentar dulu ya. Ini baterainya. Oke, kita mungkin nunggu sekitar 3 menit ya. Oke, tadi membantu misalkan untuk mengenali, apa namanya tuh, mengenali misalkan image ya, image processing gitu ya. Oke, mengenali wajahnya siapa atau mungkin, fingerprint, sidik jari ya, itu sangat berguna ya di bidang baik di mana, di kepolisian atau mungkin di militer ya, atau mungkin di bidang ekonomi ya, penting hal-hal seperti itu. Oke, ini, sebentar, padahal sudah dinyalain tadi. Kalau yang dari barusan, adakah yang mau ditanyakan dulu, Fazila? Belum ya? Oke oke, sip. Oke, ini baru nyala lagi. Oke ya. Nah, apa, mulai lagi. Nah ini dia. Tadi belum dicolokin listriknya. Oke ya. Nah ini dia ya. Ini adalah penjumlahan untuk bilangan diskrit ya. Kita gunakan while ya. Sementara misalkan ingin kita ubah untuk menggunakan for juga bisa ya. Karena kita sudah memiliki apa, pemahaman ya, dan kita sudah mempraktekkan kemarin sehingga untuk deklarasi dengan perulangan for atau mungkin dengan repeat until pun masih bisa ya. Jadi, contoh yang seperti ini, ya, ingin kita ubah dalam bentuk misalkan perulangan yang lain ya. Jadi kita bisa lakukan copy paste dulu, kalau enggak bisa kita tulis dari awal bebas ya. Oke, kita coba di atasnya saja ya. Oke, dan di bawah kita beri uretlen biar di bawah dia ya. Awalnya while kita ganti
ya, kita hapus atau mungkin ini, kita ganti dulu dengan repeat until ya, repeat, terus di sini ya, until. Nah, ini until K lebih besar sama dengan batas yang awal apakah sudah ini? Oke ya, sama ya, hanya mengubah ini saja ya, yang awalnya bentuknya perulangan while, nah, while K kurang ya, kurang sama dengan batas, di sini kita ganti dengan repeat, ulangi ya, ulangi ya, ulangi apa yang diulangi ini semua ya, sampai K lebih besar. Nah ya, sama dengan batas. Ini tadi lebih kecil, ini sekarang until K lebih besar dari sama dengan batas ya. Kita coba cek apakah hasilnya sama ya. Misalkan kita isikan 7 di sini. Oke, berarti ini K sama dengan batas, kita tambah 1 ya, tambah 1, oke. Ada perubahan seperti itu ya. Oke, misalkan 7, maka nah sama. Oh, totalnya ya, totalnya di sini harus kita set lagi dari pertama ya. Total titik 2 sama dengan 0 ya. Kalau enggak maka akan dijumlahkan lagi ya. 49 tambah 49 ya 98 dia. Maka misalkan 7 harusnya sama, 49 plus ya. Jadi kalau di awal dia 49, oke. Sementara yang bawah pun 49 ya. Baik menggunakan while atau menggunakan repeat until akan tetap menghasilkan apa namanya, deret bilangan dan hasil yakni yang sama 49 ya. Oke, ini kalau kita gunakan dengan struktur perulangan repeat ya. Ini repeat ya. Oke. Yang berubah hanya di repeat-nya saja. Bagaimana kalau kita ingin mengubahnya dalam bentuk perulangan while, perulangan for, maka di sini pun harus kita tuliskan lagi. Ini total dulu sama dengan 0. Oke. Terus yang ini sih sama ya, ini kita bisa copy paste. Kecuali increment di baris 32, ini tidak perlu ya. Cukup sampai ini aja kita ya. Oke. Caranya adalah for ya, for K titik 2 sama dengan 1, to batas, do, begin, end ya, titik koma. Lalu kita copy paste di sini dia. Oke, copy paste, UN sama dengan, nah di sini kita tidak perlu increment ya. Dan di akhir kita tambahkan right sama dengan total ya, gini. Lalu ganti baris biar rapi. Oke. Coba kita sekarang kerjakan ya, kita save, kita compile dan kita run, eksekusi ya. Execute. Nah, ini kalau kita ubah dengan perulangan for ya, hanya lebih ringkas lagi, lebih sederhana dan dipastikan untuk for ya, ini sudah increment-nya plus 1 ya. Jadi tanpa menuliskan lagi increment seperti ini ya, K sama dengan K plus 1. Kalau di repeat harus kita tulis, di perulangan while harus kita tulis juga ya. Nah, sementara di for tidak perlu ya. Di for di sini tidak ada. Oke, coba kita lakukan eksekusi ya untuk jalankan misalkan 8 ya. Nah, ternyata hasilnya pun sama ya, tiga-tiganya ya. 1 plus 3 plus 5 plus 7 ya, 64, 64, 64 sama. Oke. Nah, ini ya, dari perulangan-perulangan seperti ini ya, menandakan bahwa banyak metode ya, banyak pola pikir, banyak sudut pandang ya, banyak pendapat ya yang bisa kita terapkan ya. Oke. Setelah banyak pendapat seperti itu, nah maka kita harus diskusi ya, harus kita saling apa namanya? Kalau di ranah akademik ya, kita perlu, kita wajib untuk diskusi ya.
Kenapa butuh diskusi? Diskusi ini bukan menjatuhkan ya, cara kamu paling lama ya, cara yang ini paling apa, tidak efisien. Sebenarnya tidak masalah dibilang seperti itu. Justru kita mengatakan harusnya kita berterima kasih ya. Jadi, oh ternyata caranya ada yang lebih wow lagi gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus berterima kasih pada Tuhan ya. Jadi kita harus bersyukur ya. Kita sering-sering, zikir ya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Ternyata banyak cara di sini, oke. Jadi sangat luas ya. Mana yang paling bagus nanti ketika misalkan kita sudah, apa namanya, tanda kutip "jam terbangnya" sudah semakin banyak ya, maka kita akan mengetahui ya, jam terbang di sini kita berlatih iya, kita diskusi iya gitu ya, kita mengkaji iya ya, kita, berinteraksi dengan di forum-forum atau mungkin di mana, eee, di suatu thread ya atau ya forum ya, atau mungkin diskusi di situ ya, atau di secara online ada media sosialnya pun ada ya. Misalkan seperti Stack Overflow atau mungkin GitHub ya, atau W3 School ya, atau mungkin beginners, programming ya, atau ada advanced programming in entah Python, Java, MATLAB, itu banyak di situ ya. Nah, baru kita kan mengenali ya, oh ternyata algoritma di sini banyak gitu ya. Kalau kita nanti lanjut lagi ke algoritma untuk mengenali pola wajah. Apa wajahnya siapa nih? Apakah wajahnya apa? Ibrahim atau mungkin wajahnya Ryan atau mungkin wajahnya Adit ya? Wajah siapa? Bisa dikenali ya. Kalau kita manusia ketika dilihatin foto ini wajah siapa tahu. Oh ini wajahnya misalkan Agnes Monica gitu ya. Nah, tapi kalau komputer ya dikasih ini wajah siapa, nah, kita harus berinstruksi dulu ya. Oke, bagaimana instruksinya? Nah, kita tuliskan kode program ya. Di situ banyak sekali metodenya. Oke. Bisa kita melalui ada pendekatan dengan jaringan saraf tiruan atau mungkin algoritma genetik atau mungkin algoritma yang lain ya, regresi juga bisa ya. Melihat kedekatannya, memiliki nilai, akurasi apakah 70% wajahnya si X gitu ya, atau mungkin banyak metode di sini ya. Harus kita ubah dulu mungkin ya ke suatu apa, dari bilangan diskrit ke bilangan kontinu ya. Terus kita lakukan ada istilah yang nanti kuantisasi ya. Kita cek dia dari segi apa, grafiknya ya, hasil-hasil dengan selisih ya, kalau misalkan kita sebut dengan Pitagorasnya di image processing atau dengan istilahnya adalah SVM ya, support vector machine. Nah, kita lihat memiliki nilai kedekatan berapa persen gitu ya. Kalau misalkan nilai kedekatannya dia sudah masuk dengan yang kita tentukan ya, yang misalnya kita sebut dengan istilah threshold nanti, kan baru kita sampaikan, ini wajahnya Agnes Monica, ini wajahnya Raffi Ahmad, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini ya, banyak ya, terutama tadi saya sampaikan di bidang apa, di kepolisian itu perlu ya, sidik jari siapa, nah itu ya. Oke, ini wajahnya siapa ya, apalagi kalau kita terapkan pada kamera ya, yang di jalan-jalan. Kalau sudah ada wajah seperti ini, langsung ada alert ya, semua polisi akan mengikuti, misalkan dia lagi jalan di daerah mana, atau mungkin sedang mengendarai suatu kendaraan, sampai dicek juga, wah itu ada pengecekan, ya pengecekan nomor plat mobil atau plat motor ya, nomor polisi secara otomatis. Ya. Kalau sudah disorot dengan kamera yang sudah kita tanamkan, program yang bisa apa, menseleksi ini atau mungkin mengecek ya, atau mengenali itu plat motor angkanya berapa, punya siapa, sedang kemana, saat ini di mana, apakah ada GPS-nya juga gitu ya. Itu juga sangat membantu gitu ya. Ya di bidang-bidang militer ya atau mungkin di bidang polisi ya atau intelijen seperti itu ya. Oke. Oke ya, ini tentang apa nih namanya nih, tentang perulangan ya dan penjumlahan di sini. Oke, kalau sekarang kita misalkan ingin ya, yang lain misalkan, bagaimana, kalau kita
ingin, untuk menjumlahkan bilangan faktorial. Nah, misalkan atau bilangan pangkat dulu ya yang sederhana ya. Misalkan 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 ya sama dengan berapa gitu. Ya, jadi ini sebenarnya 1 kali 2 itu adalah 2, 2 kali 2 4, 4 dikali 2 8, ya, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 dan seterusnya ya. Oke. Maka cukup kita ubah dia di sini, oke. Kita ubah, mana tadi? UN-nya di sini. Nah, UN di sini adalah kita ubah ya. Yang awalnya kita kasih nilai awal dulu di sini, UN titik 2 sama dengan 1 ya. Maka urutannya pun berubah di sini ya. Oke. UN adalah UN dikali 2 ya. Oke. Setelah itu UN ditulis, total ditambah UN ya. Oke. Bisa seperti ini. Ini pun urutannya ada sedikit berubah, ada di sebelumnya ya, di sini ya. Oke. Nah, kalau kita coba, ini yang paling pertama nanti berubah di sini ya, karena dia pangkat ya, bukan lagi bilangan ganjil atau genap ya. Misalkan kita ubah, misalkan di sini 7 ya, maka yang paling pertama ini ya. Oh, angka satunya belum ketulis ya. Angka satunya belum ketulis. Bisa kita ubah dulu urutannya ya, berubah ya. Pasti berubah di sini. Oke. Nah, di sini urutannya dia di sini ya. Urutannya ada perubahan saja ya. Misalkan kita ubah 7 di sini, maka kita cek 1 plus 2 plus 4 plus 8 ya, 16, 32, 64 ya. Karena kita, ini pun sama, kenapa harus diubah gitu ya. Oke. Tadi angka satunya belum muncul sehingga harus kita letakkan paling pertama ya. Ada sedikit perubahan posisi ini ya, UN, lalu if ya, dan totalnya berubah ya. Kalau total tadi paling terakhir kita ubah paling awal ya. Tapi ini ya bisa kita pelajari nanti lah ya. Oke, mungkin saya kasih waktu dulu sekitar 5 menit untuk memahami ini ya. Coba kira-kira apa sih yang membedakan ya? Sebentar, saya izin ambil air minum dulu.
Oke ya. Coba di sini dulu. Batuk. Oke, coba sekarang kalau kita ingin mengubah lagi tidak hanya 1, 2, 4, 8 ini, tapi ke bilangan faktorial ya. Bilangan faktorial berarti harus kita kopas lagi nih ya, kita copy paste, kita letakkan paling akhir aja ya. Oke. Nah, di sini kita beri dulu write len, lalu total titik 2 sama dengan 0 lagi ya. Oke. Tunggu sebentar. Ini kok agak lemot nih. Oke, untuk bilangan faktorial, nah dia di sini bukan dikali 2, tapi dikali dengan K-nya ya. Oke, sehingga kita cukup mengubahnya adalah bukan dikali 2 ya. Di sini cukup dikali K. Nah, di sini ya, baru akan berubah ya. Hanya itu ya sebenarnya ya, kita merubahnya kalau sudah paham dengan deret-deretnya ya, pola-polanya, nah itu bisa sangat mudah di situ. Misalkan kita isikan di sini dia nilainya 5 gitu ya. Kita coba, nah itu ya. Oke, ini tunggu, lagi ngelak lagi. Masih muncul nggak tuh tampilan layarnya? Masih ya? Oke, oke, ini berarti ada apa nih ya? Atau mungkin terlalu ini kameranya. Saya tutup dulu kamera yang di sini. Apa ini ya? Kok tunggu sini programnya laptop saya nge-freeze.
Nah, ini udah bisa nih ya. Emang lagi ini ya. Oke, nah ini bisa udah ya. Oke, kalau kita di bilangan faktorial, nah seperti ini ya. Tinggal kita mengubah. Nah, ini memang rumusnya seperti ini dia ya. Kalau kita gunakan fungsi rekursif, mungkin beda lagi ya, tapi mirip caranya seperti ini dia. Oke, sementara apa lagi ya? Oke, sebentar. Oke ya. Ini adalah bilangan faktorial ya. Kalau sekarang kita coba bilangannya adalah bilangan Fibonacci, maka kita butuh ini lagi ya. Kita copy paste ini dia. Kita copy paste, lalu kita coba. Oke, bilangan Fibonacci itu butuh tambahan variabel yakni adalah A, B, dan C ya. Maka di awal harus kita tambahkan dulu ya. Di sini adalah A, B, C ya, adalah integer ya, Fibonacci ya. Butuh A, B, C tambahan ya. Oke, ya. Setelah itu baru kita maaf ya, baru kita tambahkan di sini A titik 2 sama dengan 0, B titik 2 sama dengan 1. Oke. Lalu untuk UN bisa kita hapus, kita ganti C nanti dia ya. Di sini ada tulisan write A, misalkan plus, ini asumsi dulu ya biar mudah ya. B, koma, plus, nah di sini. Nah setelah itu, nah UN kita ganti ya. Di sini ada C ya. C titik 2 sama dengan A plus B ya. Total sama dengan bukan UN tapi C ya. Ini pun kita ganti C, UN diganti C. Sementara yang ini kita bisa hapus ya. Oke, nah ini sekarang coba kita run, misalkan bilang Fibonacci 7 ya, ada berapa ya? 0, oh belum berubah ya, maaf ini satu semua, sorry. Di sini harus ada yang berubah, ya, yakni A yang baru adalah B, B yang baru adalah C ya, ini ya, Fibonacci kemarin ya, ada seperti ini ya, lupa ya. Oke, harus kita saling mengingatkan ya, ada hal seperti ini ya. Kita cek, misalkan 7. Nah, ini bilangan Fibonacci ya. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3, 5, 8, 13 plus 21 sama dengan 53. Oke.
Nah, ini kalau kita gunakan dengan for ya, bisa seperti ini dia. Oke. Oke. Nah, ini yang apa namanya? Kita pelajari ya, seperti ini. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, apakah apa? Ada yang belum paham mungkin? Hmm? Ini bilangan yang Fibonacci, faktorial, lalu ada pangkat ya. Oke, banyak ya seperti ini ya. Oke. Nah, bilangan-bilangan yang lain pun bisa ya sebenarnya karena kita sudah memiliki pertama polanya, terus kita memiliki barusan sudah mengkaji cara untuk menjumlahkan, cara untuk menampilkannya sesuai dengan permintaan di soal ya. Jadi pun bisa juga ya banyak di sini ya. Oke. Oke, monggo silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanya lagi. Ya, bilangan Fibonacci sebenarnya kalau kita cek dari sini, Fibonacci dia, nah, kita sambil mengingat-ingat dulu ya, karena memang banyak ya, sangat banyak pola-pola deret ya. Misalkan coba kita hapus dulu ya. Yang ini bisa kita hapus ya. Ini bilangan Fibonacci pada awalnya seperti ini. Nah, gini ya. Jadi biar lebih dipahami. Ini adalah bilangan Fibonacci ya. Oke. Atau mungkin butuh dua variabel juga bisa. Ini kita pakai tiga variabel A, B, dan C ya. Oke. Tanda plus pun bisa kita hapus di sini. Nah, coba kita cek. Nah, misalkan 7. Nah, kayak gini. Ini bilangan Fibonacci ya. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ya. Jadi 0 tambah 1 itu 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5 ya. 3 tambah 5, 8 dan seterusnya. Karena kita sudah memiliki polanya seperti ini, maka bisa kita ubah ya, menyesuaikan dengan permintaan soal, yakni bisa kita lakukan penjumlahan ya dan menampilkannya ya. Jadi di sini ada tambahan variabel total dan ada juga tentang ini ya, pengkondisian, ada if ya. Ya, ada hal seperti ini dari baris 91 dan 95 sampai 95. Hanya ada tambahan hal-hal seperti ini ya. Awalnya sederhana seperti ini. Nah, awalnya seperti ini. Sederhana. Cuma bisa kita tambahkan ya. Di right-nya ini, nah, kita akan hapus menjadi ini ya. Nah, oke. Kita kembangkan gitu ya, seperti itu. Oke, hari ini mungkin sampai ini dulu ya. Sebenarnya kita ingin ada tipe deret lagi, yakni lebih lebih wow ya, lebih fantastik ya. Misalkan adalah 1, 2, 4 ya, tipe deretnya adalah terus 7, 8, 10, oke, 10, 13, 14. Ya, jadi maksudnya gini nih, 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 3, 7 ya. Nah, lalu mulai dari satu lagi, 1 tambah 7, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 3, 13, 13 tambah 1, 14, 14 tambah 2, 16, 16 tambah 3, 19 ya. 19 tambah 1, 20. 20 tambah 2, 22. 22 tambah 3, 25 ya.
25 tambah 1, 26 ya, dan seterusnya ya. Jadi deretnya ini ditambahkan, apa namanya, tambah 1, tambah 2, tambah 3 ya, seperti itu ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya ya, bisa seperti itu ya. Oke. Nah, ini, bagaimana? Nah, ini bisa nanti kita banyak cara. Caranya adalah, dengan menjumlahkan dulu ya, kalau sudah dia di tiap iterasi ya, kelipatan 3, misalkan iterasi atau perulangan di ketiga, 6, 9, 12, maka akan berubah lagi menjadi, ditambah dari satu lagi ya, terus tambah 2, tambah 3, dan seterusnya ya. Oke, mungkin saat ini bisa seperti ini dulu ya, oke. Oke, mungkin begitu dulu ya, untuk, kajian kita hari ini. Mudah-mudahan, bisa dipahami ya dan bisa kita ulang. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan. Oke, nah minggu depan kita akan bahas tentang, mungkin subrutin ya, fungsi dan prosedur ya. Mungkin begitu dulu ya, sekian ya, dari pemahaman kita hari ini. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.